Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, adakah kau tidak mengetahui engkaunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ashab fa'ala rabbuka, fa'ala Allah memperlakukan kalimatnya dengan rabbuka, yang menciptakan kamu memperlakukan, yang mengatur kamu, yang menentukan kamu. Jadi kata Rob banyak mengandung arti. Rob itu bukan diartikan sebatas Tuhan, bisa diartikan juga pengurus, yang menciptakan, yang mengawasi, dan lain sebagainya. Banyak arti Rob. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemarin kita sudah bicarakan tentang sekelumit Raja Abraha yang sengaja dia ingin mengalihkan perhatian dunia ke Baitullah, ingin dialihkan ke Son'a, dibikinlah atau dibuatlah gereja terbesar di saat itu. Dan itu akan selalu ada motif-motif semacam itu, kembangan-kembangan semacam itu sampai hari kiamat. Hal ini tidak kita bisa pungkiri. Ada kemajuan di situ, Islam akan selalu ada persaingan yang di luar Islam. Agama padahal mempersilahkan Anda untuk bersaing, tapi dengan persaingan yang sehat, yang benar. Mungkin itulah Allah Ta'ala jadikan manusia dengan bermacam-macam, agar ada hidup berlomba bersaing, ya. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini ashabul fil, orang-orang yang menggunakan gajah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Gajahnya kena apa tidak mati? Dikatakan bahwa gajah yang tidak mau, yang besar, yang namanya Mahmud, itu Allah Ta'ala selamatkan. Karena Allah Ta'ala punya kehendak itu gajah tidak mau untuk menuju Makkah Mukarramah. Tapi kalau dialihkan ke tempat yang lain, mau jalan, mau berdiri, mau jalan. Tapi kalau dialihkan untuk ke Mekah Baitullah, tidak mau. Ini kan gajah, masih Allah Ta'ala berikan satu balasan yang lain, dihancurkan tapi dia diselamatkan. Ini kan ibrah, satu nasihat di mana
Allah akan selalu ada orang yang diselamatkan dari malapetaka besar. Akan selalu ada. Tsunami, rupanya ada beberapa orang yang Allah Ta'ala selamatkan. Ya, ada saja. Ini kan pelajaran. Ya, kalau kita mau mengambil satu ibrah, pelajaran nasihat. Tapi lagi-lagi tidak jadi nasihat kalau tidak ada yang mau mengambil itu sebagai nasihat. Kembali kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Orang yang punya pikiran benar, dia akan selalu mendapatkan nasihat. Meskipun yang nasihati itu benda mati. Dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al. Fa'ilnya huwa Allah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al, pakai alam lagi, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yaj'al, apakah tidak Allah Ta'ala Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menjadikan ini alam, yang menurunkan hujan, itu namanya Rabbuka. Ya, menjadikan kaidahum. Kaidah, kalimat kada yakidu kaidan, itu berarti sebenarnya usaha buruk, tipu daya. Itu disebut dengan kaid. Kada yakidu kaidan. Inna kaida syaitan. Ya. Ada inna kaidahunna. Azim Al-Qur'annya. Kaidah ada datangnya dari syaitan yang disebut inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Itu kana dha'ifa, kaida yakidu. Bahasa Arab memang dalam satu fi'il kadang-kadang mempunyai arti yang banyak. Bukan mengandung satu arti doang. Udah kita nggak bicarakan lebih dahulu. Jadi ada usaha buruk, itu namanya kaid. Ya, bukan kaitan, pakai dal, kaidan, pakai dal. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya, usaha buruk perempuan itu adalah sangat-sangat besar. Itu terkait dengan perempuan. Kita nggak bicarakan dulu. Dan inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Tapi kalau tipu daya atau usaha buruknya syaitan itu sangat-sangat lemah. Ya. Kita didorong oleh hawa nafsu setan, kadang kita menang. Tapi ketika kita didorong oleh orang perempuan kita, kadang-kadang kita kalah. Kita nggak mau ngaji nih hujan, kata setan nggak usah ngaji. Ah, nggak mau ngaji, masih menang tuh kita. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Tapi kalau yang satu ngomong
Nih yang satu nih, cecunguk kita nih ngomong la ilaha illallah. Dan malam nggak usah ngaji dulu apa? Ngaji melulu begini, ya. Inna kaidahunna azim. Ya. Memang sangat pengaruh besar. Udah kita nggak bicarain dulu. Nah ketika ini usaha Abraha, ya, yang disebut dengan al-ashram, gerompong dia punya hidungnya sebab ditabas oleh lawannya dia, ya. Tapi memang orangnya kecil, licik. Nah kelicikan dia ini untuk membangun apa namanya gereja sebagai kelicikan, kait disebutnya, tipu daya, usaha buruk dia itu untuk mengalihkan pandangan dunia ke Yaman, ke Son'a ibu kotanya. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alam yaj'al kaidahum fi dhalil. Apakah tidak Allah Ta'ala jadikan usaha licik mereka atau usaha jahat merekanya itu pasukannya yang katanya hampir 6.000 atau lebih, ya, usaha mereka untuk menghancurkan Baitullah fi tadlil. Fi tadlil, ulama ahli tafsir mengartikan aibi khosarin wahalakin, hal yang sia-sia dan mendapatkan kebinasaan. Usaha licik mereka kandas. Di samping kandas mereka akan mendapatkan bala bencana. Paham deh ya? Jadi memang kadang-kadang orang Islam pada titik yang sudah tidak ada syaukah, kemampuan, dia harus upawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Anda harus serahkan kepada Allah deh. Anda udah gak mampu deh. Kita digadu sama anak kita. La ilaha illallah. Udah sampai kepala kita udah susah deh. Udah susah deh kita yang mana aja wali kita paranin, yang mana aja keramat kita datengin, yang mana aja orang sebut orang soleh, selalu kita mintain la ilaha illallah. Udah ada usaha, maksimal, nggak rugi. Dan Allah tidak akan sia-siakan amalan orang-orang yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kita kadang-kadang kagak percaya dengan ini Quran. Kita lebih banyak kepada bahwa usaha saya. Padahal ketika itu kita udah usaha, silakan maksimalkan usaha, karena akan kau dapati juga pahala yang maksimal kalau usahanya maksimal. Tapi di ujung setelahnya udah usaha maksimal, kita nggak bisa melihat, mata kita udah nggak sanggup melihat modelnya anak kita nih. Kuping kita udah kagak bisa dengar model beritanya. Ya Allah, udah cakep deh. Ya, cakep udah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita di mana-mana udah jadi ceritaan orang, udah cakep deh. Oh, udah cakep deh semuanya kita. Kata Allah Ta'ala, diajarin upawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Rabb, saya serahin penuh dah. Penuh kalau menyerahin. Namanya maqamut tafwid. Ya, penyerahan secara total sama Allah Ta'ala.
Kalau kita udah serahin sama sekali, kita udah usaha maksimal, udah juga kagak bisa sama sekali, kita serahin, kita udah main tutup mata deh. Ya Rob, dapat begini, enggak, engkau ane udah serahin penuh, engkau yang punya pekerjaan udah. Ane udah selesai kerjaan ane. Itu Allah Ta'ala kasih kita semacam itu, kita nggak menjadi beban mental. Ini aku punya hamba, aku yang ciptain, kau serahin kepada bengkelnya yang asli, selesai. Sebenarnya begitu, sebenarnya kita ini memang masih mau ngikut aja urusan-urusan begini sama Allah Ta'ala. Yang disuruh sama Allah Ta'ala maksimalin aja dulu lebih dahulu usaha kita. Kalau udah mentok, ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini lihat ya. Pelajaran dari Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ketika menghadapi Abraha, dilepas ini Baitullah. Ayo penduduk Mekah, ayo masing-masing ke gunung. Jangan sampai terjadi ya di mana dia merusak Baitullah, terjadilah satu katakanlah musibah yang besar, engkau akan kena dari musibah tersebut. Udah, ayo masing-masing menyelamatkan diri, masing-masing menyelamatkan diri, yang ke gunung, yang ini, macam-macam. Ini kan namanya syariat. Kalau ada berita bakalan terjadi banjir di Rawa Sepat, lari. Jangan lo adepin, mati konyol. Lari, lari. Selamat dah udah. Gitu. Ini nih kagak gitu. Sebab kita harus jalanin syariat. Kalau ada api panas, jangan suka deketin. Kalau udah kelanjuran, nah ngadepin nih lain lagi ceritanya. Bukan lawanan kita lagi. Yang kita minta, yang Allah Ta'ala punya urusan ini. Ya Rob, saya sebenarnya udah kagak berani nih ngadepin begini. Keadaan udah terpaksa, engkau deh yang ngurusin deh. Sebisa saya. Allah yang ngurusin kita. Belum apa-apa, semuanya udah diserahin sama Allah Ta'ala. Ini mana hambanya kalau begitu, mana usahanya. Baru keluar tuh anak keprot, ana serahin kepada engkau ya Allah. Ana serahin aja lah, usahain dulu. Cara pendidikannya. Agama tuh Masya Allah nggak menutup pintu untuk orang mempelajari tentang dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau lebih tahu tentang urusan dunia kamu yang nanti belakangan bagaimana. Disikapi itu dunia. Kalau nggak disikapi bahaya kita. Kita akan disikapi oleh dunia, bahaya. Kita harus menyikapi itu dunia. Ya, kita yang dapat mengendalikan itu dunia. Udah kadongan kita di dunia, itu mau gimana? Mau akhirat belum siap. Emang udah siap kan belum siap, kita orang belum siap akhirat. Jadi inna kaidah, ini kita lagi cair kaidah ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu kata-kata dari dhalla, asal katanya. Kemudian dhalla la yudallilu, membuat sesat, membuat celaka. Kadang-kadang orang bawahan nggak ngerti, dia asal ikut aja. Paham gak nih omongan? Kita masyarakat rumput kagak ngerti. Ada gerakan G30 SPKI, kita main masuk aja. Padahal itu tadlil, penyesatan. Paham nih? Ini kan dikemas sama dia, jangan sampai kelihatan. Kalau perlu yang dilihatnya adalah yang bagus. Tapi dolnya itu bahayanya, resikonya
ya, itu sengaja dikagak lihatkan. Apakah mereka belum paham tentang kejadian-kejadian yang kalau melawan, ya, yang Allah Ta'ala muliakan itu akan beresiko? Udah, mereka baca sejarah, dulu ada onta, ya, yang Allah Ta'ala katakan naqatallahi wa suqiyaha. Al-Quran kan bicara naqoh. Nabi Allah Soleh punya onta. Ontanya itu mereka fa'aqaruha, mereka bunuh, mereka sembelih, padahal itu harusnya mereka pelihara. Padahal udah dikasih warning, perhatian, awas, 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 masih juga dikerjain. Nah, ada yang disuruh jangan mengail, mancing di hari Sabtu, tetap memang hari Sabtu mungkin banyak tuh apanya, dia punya apa namanya, ikannya semakin banyak. Ujian kan ada larangan, pasti ada ujian sama sekali. Dikerjain juga. Kunu qiradatan khasiin, jadi monyet. Ayo coba. Jadi mereka udah tahu bahwasanya kalau melawan sesuatu yang memang Allah Ta'ala udah perintahkan, ada resiko. Atau yang Allah Ta'ala jaga, dia tetap mau menyerangnya, ada resiko. Tapi ini resikonya dia bikinlah sama dia supaya nggak kelihatan. Itu disebut dengan tadlil, penyesatan. Paham ya? Itu tadlil, penyesatan. Ada dolnya, ada bahaya, ada resikonya sama sekali, tapi dibikin oleh dia supaya tidak kelihatan. Dan kalau di dunia bisnis ini adalah satu poin-poin yang sangat dipelihara. Itu nakalnya orang-orang bisnis. Padahal dia tadlil, ya, tujuannya supaya ada resiko. Ada, tapi dikemas sama dia supaya nggak kelihatan bagaimana. Ini ada reject sebenarnya, ada bahaya supaya bagaimana nggak kelihatan. Nah, kita yang sedikit banyaknya pengalaman hidup, bukan punya ilmu, pengalaman hidup aja dulu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang dahulu punya cerita, dan cerita itu memang benar adanya bagi guru, sebagai anutan, sebagai pegangan. Jangan sampai terjadi pada yang dahulu, toh pada hari ini terjadi padahal dengan kejadian yang sama. Itu kan kesalahan kita. Coba alam yaj'al kaidahum fi dhalil. Bukankah Allah Ta'ala jadikan usaha buruk mereka sia-sia dan mendatangkan malapetaka? Jadi usaha buruk akan melahirkan keburukan, cepat atau lambat keburukan itu. Dah, itu ambil poinnya. Gajah, orang yang akan menyerang Baitullah sampai di Wadi Muhassir, antara, ya, daerah Mina, Mekah dan Mina. Ada Wadi Muhassir. Disitulah berhenti alfil, gajah. Nggak maju lagi tuh gajah. Tapi usaha yang dari 6.000 pasukan tersebut tetap mau berangkat ke Mekah, sebab antara Mina dengan Mekah masih cukup jauh juga. Allah tidak diam dengan hal ini.
kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababi. Fa arsala, maka Allah Ta'ala kirimin. Hati-hati kalau kiriman dari Allah. Ya. Sebenarnya kata arsala, Anda mengirim surat itu dengan kata arsala yursilu. Risalah tuh surat, mengirim surat. Allah mengutus hambanya dengan kata arsala, dijadikan seorang rasul, utusan, kiriman. Paham tuh ya kata arsala? Kata arsala. Arsala yursilu berarti mengirimkan, mengutus, menjadikan seorang rasul. Itu memang bahasa Arab ya begitulah. Ya, ada juga kata mustarsil. Mustarsil itu ada maknanya mencari atau meminta delegasi, atau juga maknanya mustarsil itu lepas. Kalau kita sami Allah liman hamidah, kita lepas saja, irsal, lepas. Paham ya? Kan ada juga orang sami Allah liman hamidah begini lagi ada. Ya, itu namanya bukan irsal. Kalau irsal dilepas. Wa an yursila irsalan khfifan, hendaklah dia lepas dengan lepasan yang enggak kenceng-kenceng sami Allah. Enggak begitu ngejatuhinnya. Ya. Enggak dibanting tuh tangannya. Tapi perlambat-lambat, pelan-pelan. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Yang ngutus Allah. Kalau ngirim surat Anda pasti ada yang dituju. Dan yang dituju itu alamatnya ya jangan sampai salah. Manusia, tapi kalau Allah Ta'ala yang kirim, alamatnya jelas, dikirimlah toiron ababil, burung-burung yang seperti Raja Wali, ya, dinamakan kata ulama ini burung seperti Raja Wali, burung Raja Wali. Ada yang dikirim, kirimannya ada yang dibawa, namanya kiriman, arsala. Ada alamatnya, dengan diparuhnya satu biji, satu hajar batu, dicengkramannya kanan dan kiri satu batu. Jadi satu, 3 batu. Ini masing-masing udah punya alamatnya. Ini harus kena si ano, ini harus kena si ano. Itu arsala. Jadi bohong kalau ini kagak kena. Itu alamat arsala. Paham ya kalimat arsala? Fa arsala alaihim tayran ababil. Jadi arsala dikirim Allah Ta'ala. Alatnya adalah berupa burung. Ini kan ilmu ya, pengetahuan. Apa lagi nih? Fa arsala alaihim tayran ababil. Fa'arsala alaihim tayran ababil. Karena ini Al-Quran, kita kadang-kadang kagak menganggap Al-Quran ya bacaan selesai. Kalau sebagai bacaan tok semata-mata, Anda tidak akan dapati ilmu apapun dari Quran.
Tapi kalau Anda itu bukan sebatas bacaan doang, kan kalau pahamnya orang kita ya bacaan doang, selalu bacaan ya udah bacaan lah. Anda mau sholat, iya bacaannya apa? Ya ini ya sekedar bacaan doang. Tapi kalau ini diilmukan, ketika Anda mau mengirim ada alat untuk alat pengiriman. Kan ini semuanya bisa. Berupa apa? Toiron, burung. Padahal ini kan hanya satu contoh doang. Bisa Anda nanti kembangkan bahwa yang namanya pengiriman perlu dengan alat. Dan alamatnya, dari sinilah pelajaran orang. Bahwasanya harus mengirim surat ada. Pada masa Nabi SAW ataupun pada masa Nabi sebelumnya ada. Pernah Nabi Allah Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis. Ini kan pengiriman yang harus ada alamatnya jelas, yang ditujukan siapa, kemudian ada yang mengantarkannya. Baik itu berupa dengan alat ataupun dengan lainnya. Kalau ini bisa terus dikembangkan, dan acuannya adalah Quran. Allah bilang dalam kitab ada namanya rihun mursalah, angin yang dapat mengirimkan. Kita hanya dapat baca, capek banget aneh ulasannya. Gak berbunyi nggak nih? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? HP anehnya lagi capek, minum dulu dah. Iya. Tes ya. Pada dasarnya ahli sejarah mengucapkan Mahmud itu, ya kata-kata Mahmud itu dimiliki oleh yang punya, sebagaimana anak dinamakan oleh ayahnya. Ya, kayak kita punya anak yang namain lu siapa? Terutama sekali adalah orang tuanya. Yang hak memberikan nama adalah orang tua. Itu pegang dulu tuh. Jadi kalau ada orang ini, lu kalau punya anak kasih nama tuh, suruh minta nama sama si Ano. Minta, jangan lu sembarangan aja kasih nama. Minta lu nama. Dia boleh mengatakan tidak. Ini pelajaran kita nih. Kenapa? Sebab dia punya hak. Yang lebih hak memberikan nama, yang lebih hak memberikan nama adalah orang tuanya. Paham gak? Jadi jangan kita sengker lagi. Lu gue udah bilangin minta nama mesono, jangan nih. Dia boleh nerima, boleh juga kagak, karena dia punya hak. Paham deh ya? Paham ya? Dah. Jadi yang namanya nama, yang punya hak adalah orang tuanya. Anda mau bikin perusahaan, pasti nama. Kalau nggak ada penama, bagaimana nyebut tuh perusahaan? Jadi memang diajarkan, ya jauh-jauh hari sebelum lagi Nabi SAW diutus, ya udah dikasih tahu, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Al-Quran kan begitu, kan datang. Siapa yang memberikan nama Ahmad? Siapa yang memberikan nama Nabi Adam ya? Alaihi salam. Nabi Adam siapa yang punya nama ya? Yang kasih nama siapa sih? Apa Pak Haris kali ya? Enggak juga. Agak.
Abraham ada gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang punya nama dia yang berhak. Abraham memberikan nama. Kan gitu ya. Itu yang Anda maksudkan, kita dapat pelajaran Abraha, tapi sebenarnya yang punya hak untuk memberikan nama adalah yang punya gajah. Ya. Orang boleh aja umpamanya bapaknya ibunya namain dia Abdullah. Orang lain bukan ngomongnya dia Abdullah, manggilnya Abdullah, bukan. Si codet. Macam-macam tuh. Lah, kadongan udah keluar dari orang yang ngomong itu kebenaran, orang dengar banyak. Akhirnya itu yang populer. Padahal giliran kita mengundang, kita bingung siapa nih? Masa si codet sih? Kita lagi bicarain tentang boleh aja orang memberikan nama, tapi pada dasarnya yang memberikan hak, yang punya hak nama adalah siapa? Orang itu yang punya. Dia punya anak bapaknya. Dia punya buku, dinamain aja sama dia. Dia punya perusahaan, dinamain dia. Dan nama itu perlu. Kalau nggak ada nama, bagaimana ceritanya kita? Bagaimana kita ceritanya? Dah. Karena saking besarnya dijadiin andalan ini kalau buat hantem, ngerubuhin apa? Baitullah dengan gampangnya. Itu kan bahasanya seluruh kekuatan dikerahkan untuk menghancurkan. Tapi lagi-lagi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Ta'ala perlihatkan usaha buruk mereka itu kandas? Paham tuh ya? Jadi di sini motivasi buat kita bahwa kalau kebaikan apapun harus jalan terus pasti. Meskipun memang ada orang-orang yang mengusahakan untuk kandasnya ini kebaikan, tetap bahwasanya keburukan itu akan kandas. Ya. Tayran ababi fa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bihajaratin min sijil faja'alahum. Karena atas kalimatnya tarmi roma yarmi, melempar. Ramyatul jamratul aqabah, melempar. Kata ulama kalau melempar itu tangan harus ada di atas. Kalau Anda begini. Jadi kalau orang jamratul aqabah yang ngelontar, dia nggak ngelontar begini, tapi dia begini. Paham? Itu bukan ngelempar. Kalau nyambitnya begini, kalau begini bukan nyambit. Paham nih? Ini kata Roma dulu nih, kata Roma. Kan pandangan orang lain-lain. Ahli bahasa pandangan Roma yarmi begini. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Wa ma ramaita id ramaita wa ma ramaita. Wa ma ramaita dari kata-kata Roma, yarmi. Melempar. Ya. Roma yarmi itu penyerang tengah menendang bola ke gawang. Gawang disebut dengan marma. Tempat yang dituju sebagai tembakan, tendangan itu namanya marma, gawang. Karena adanya di
persepak bolahan. Sementara kalau ini sama ini nggak disebut gawang. Aneh. Pasal tiang ditaruh karena adanya di apa namanya di bagian bola ya, di lapangan bola kita sebut dia marma. Tujuan yang dilempar. Dah kita nggak bicarain dulu situ. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi burungnya burung ababil. Pernahkah mereka melihat burung ababil? Belum. Secara kasat mata dari orang-orang yang ada, penduduk-penduduk Mekah, belum pernah. Tapi bersumber dari mana itu burung? Memang ada. Bersumber ada memang. Tapi ketika itu burung Allah Ta'ala kirimkan, bisa saja itu burung yang diserupakan dengan burung yang biasa dilihat, bisa juga kagak. Sebab ini tarmihim bihijaratin min sijil. Itu masalahnya. Dia membawa di kakinya itu berupa batu yang min sijil dari neraka. Itu pun kagak bisa diambil langsung dari neraka. Berarti kalau dia ambil itu tuh burungnya masuk ke dalam neraka, angus. Allah Ta'ala ngambil. Makanya dikatakan di situ batu yang matbuh, yang sudah dimasak. Matbuh, tobaho, matbuh yang sudah dimasak, diolah. Nah sekarang kan kalau bahasa masak adalah mateng. Mateng itu perlu dengan panas. Panas itu adalah kalori. Dimanfaatkan, dijadikan ilmu. Paham omongannya? Dijadikan ilmu bahwa apapun yang sifatnya mematangkan itu harus ada ada namanya, kalau bahasa kita sekarang energi, ada kekuatan yang berupa kalori yang bisa memanaskan derajat sekian, bisa memanaskan sekian. Ini bisa diolah sebenarnya, diilmukan. Hanya lagi-lagi kita selalu mengatakan Al-Quran itu sebagai bacaan orang Islam. Bacaan, sekedar bacaan. Ya kita girang bahwasanya kalau mereka baca Al-Quran udah bisa rapi, kita girang. Tapi kan bukan sekedar itu. Kalau kita mau buka lebih jauh. Sampai di sini dulu pembicaraan Tayran ababil. Ya nanti insya Allah ada pertemuan akan datang, kita akan bicarakan kelanjutannya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rabbi ajani wa barik alaihi wa kita bicara i'adah, sholat diulang. Bagi orang-orang yang tidak sepaham dengan diulang itu sholat, kita tidak mengatakan dia salah. Tapi lagi-lagi jangan juga menyalahkan orang yang mengulang itu sholat. Anda kan bisa berjalan bersama masing-masing dengan pola yang beda. Dan itulah sebenarnya sinkronasi yang sangat tepat. Kalau Anda beda, kalau Anda laki dengan laki bahaya, perempuan dengan perempuan bahaya. Ketika beda laki dan perempuan, keharmonisan ada, timbullah anak, lahir dan lain sebagainya, kedewasaan berpikir. Sebab Abu Hanifah dan Imam Malik, dia tidak menyetujui adanya pengulangan sholat. Sekelas beliau, paham tak? Sekelas beliau
Kalau kita ada orang yang sepaham dengan itu, kita nggak berkeberatan, karena memang ada ikutannya. Itulah Allah Ta'ala jadikan umat Nabi SAW berbeda pendapat, masing-masing punya ikutan. Jadi kita melihat, oh masih bagus ada ikutannya, oh masih bagus ada ikutan, bagus. Oh dia kagak pakai bismillah ya, nggak masalah, masih ada yang ikutin. Selesai. Kita kan jangan sampai hal yang semacam ini digoreng sehingga jadilah kita menyikapinya hal-hal semacam ini hal yang terburuk. Artinya bahwasanya perpecahan itu sangat-sangat diinginkan oleh orang yang di luar pagar. Baik. Yang pertama kita udah bicarakan sekilasnya bahwa yang kita mau ulang adalah sholat fardu yang adaan, yang kodoan nggak bisa. Kita masing-masing sama-sama kodok nih, habis kodok rapi kelar nanti kita ngulang lagi, kodok lagi, nggak boleh ya. Mustinya adalah adaan. Yang kodok mau mengulang, aneh kan kodoan, aneh mau ngulang, kan tadi aneh udah kodok, aneh sekarang mau ngulang lagi, nggak boleh, kodoan. Jadi ada kekuatan adaan, ada kelemahan dalam kodoan. Kalau adaan bisa diulang, tapi yang namanya kodoan agak bisa diulang. Paham nih? Kayak intinya dia orang adaan buat udah. Intinya orang adaan buat, bisa ngulang, bisa mau pergi haji lagi bisa ngulang ente. Tapi kalau inti orang kodoan ya tahu kodoan ya, habis ngutang bayar, bisa ngutang lagi, itu yang kodoan tuh, kodok lagi. Ini supaya ngingetin inti doang, antara kodoan sama adaan ada sisi bedanya. Itu disikapi oleh ahli fikih. Ahli fikih begitu modelnya, ada kodoan, ada adaan. Kalau adaan kekuatannya lebih ketimbang kodoan, buktinya bisa diulang. Terus siapa yang mau pakai ngulang sholat? Ya bagi orang yang senang bahwa sholat itu adalah bagian daripada cara kita berhubungan langsung dengan Allah. Mbak, kan mereka menyikapi ini ibadat satu hubungan intim dengan Allah. Kalau kita kan belum bisa begitu. Adanya keterpaksaan, adanya satu problem, adanya perasaan baru sholat udah sholat lagi deh, subuh lagi sholat mana dingin. Itu jadi problem. Padahal kalau ini kita jadikan adalah bukan satu problem, makanya agama nggak suruh khatib, nggak suruh si imam membuat sesuatu yang menjadikan problem bagi si makmum. Imamnya panjang, dia mau sholat jamaah diintip dulu siapanya dia. Kan begitu. Jadi problem yang harusnya dia bisa sholat jamaah di sini diparkir di tempat yang lain. Nggak ada imamnya, masya Allah. Abang-abang dia banyak hafalan Quran. Paham tuh ya? Jadi jangan jadikan itu problem. Adaan hakut qati masa toto. Ini kalau yang nanya guru, kita bingung juga jawabnya. Yang nanya guru, Al-Qur'annya bilang ittaqullaha haqqa tuqatih. Satu ayat yang lain bilang ittaqullaha mastata'tum.
Ente sholat, ente bertakwa sebenar-benar bertakwa. Benar-benar bertakwa itu kan artinya seluruh masa yang ada kita gunakan untuk bertakwa. Kira-kira kita mampu nggak? Ketika itu kagak ada kemampuan, para sahabat juga ngerti, datang ayat turun, ittaqullaha mastata'tum. Anda takwa sekedar kemampuan Anda untuk bertakwa. Dikasih nggak tuh? Yang tadinya memang berat, kan dia tahu lagu kita. Ini masyarakat di belakangan ini udah parah. Kalau baca kuliah Amet Kulhu aja maghrib udah top gitu. Kalau dinaikin aja bacaan amma yatasaalun juz pertama, rakaat pertamanya, yang keduanya wan nazi'ati gharqa, goyang dah. Mastata'tum, sekedar ente yang mampu, yang enak sama ente kerjain. Kalau Fatihah udah 7, ente mau bacanya lambat, ente mau bacanya cepet, yang penting benar. Ada orang yang bacanya senapesan Fatihah, bagus. Kata Rasul kalau bisa Fatihah senapes. Benernya bener. Itu ada sirnya. Dibaca senapes. Dia masih muda, dia kuat. Dia udah tua, gua kagak kuat. Dia kagak kuat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, lu kok jadi kapok? Dulu lu baca Fatihah, gua kagak kuat. Mastata'tum. Coba deh. Kalau kita kan kagak seringkali menghukumkan abang-abang kuat lu senapes. Sekarang nggak kuat aja lu baru deh. Kalau kita kan sering menghukumin, padahal agama tuh Anda bisa senapes. Semen nanti kalau jadi hernia nih nggak tahu ya. Habis baca tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, amin, udah rapi kelar. Berapa rakaat? 20 rakaat. Apalagi pakai iadah sana 20 jadi imam. Pagi masuk rumah sakit, turun berok. Turun berok dia. Jangan ditiru yang begitu, jangan dicoba. Bener-bener ya. Apalagi klepnya udah payah. Dah, kita kembali lagi. Adaan bisa, muadatan ya artinya diulang. Yang kedua, yang kodoan enggak. Syaratnya sholat yang pertama itu udah soheha, bener. Kalau sholat yang pertama itu enggak bener, ya wajib sholat, bukan muada. Allahu Akbar, habis kelar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ya gue inget banget, baru banget diinget. Jadi baca Fatihah kita benar-benar kagak baca di rakaat yang kedua, kita langsung aja. Ada orang yang sholat, ini ada, kagak bisa, sebab sholat yang pertama belum sahihah, belum bener. Ya, sahih, haji sahih kan ada. Ya, haji sahih ada, haji sahih kan. Namanya haji bener. Ane bilang haji sahih nul begini, nul haji sahih. Emang haji sahih di bapaknya? Jadi syaratnya sah. Meskipun nantinya harus dikodok lagi, diulang lagi. Lah, oh gimana sih? Cerita. Nah, kan orang fikih modelnya begitu, orang fikih sahih, tapi kok wajib dikodok lagi, bagaimana ceritanya sih? Begini, ada sahih yang kagak sesuai atau kagak mencukupi persyaratannya. Persyaratannya nggak cukup, jadi nanti diulang lagi. Ente sholat, ya. Kenapa sholat? Pakai tayamum. Habis bagaimana ya? Kita nggak ada air. Lah di tempat kita banyak banget air, di tempat kita biasanya dulu memang banyak air. Sekarang aja. Sekarang juga paling baru 2-3 hari seminggu
awal-awalnya kan biasa aja, air banyak. Orang yang sholat dengan tayamum, kan wajib sholat dengan tayamum karena kagak ada air. Tapi di tempat dimana yang biasa di situ banyak air, berarti umpamanya daerah kita tumben-tumbenan seminggu gak ada air, dia sholat lah pakai tayamum. Nanti sholatnya itu sah karena sesuai dengan apa, memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tapi dia wajib ngulang. Paham deh ya? Dia wajib ngulang. Nah oleh karena itu boleh nggak dia ngulang sholat nih berjamaah, ya, ngulang sholat berjamaah kepada orang lain, boleh nggak? Padahal dia udah sholat, sohehah nggak, bener nggak sholatnya? Bener, tapi emang wajib ngulang lagi, nggak masalah. Wajib ngulangnya karena dia tayamum di tempat mana biasanya banyak air. Wajib gak imamnya ngulang? Mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, kalau memang bersama-samaan. Gini, ada orang yang nggak boleh ikut imam, si imamnya nggak boleh itu jadi imam, dia mesti jadi makmum aja. Sebab kalau ada yang ngikut nggak boleh. Seperti orang jadi imam yang dia wajib nanti kodok lagi, makmum yang kagak wajib kodok lagi. Amin ya omongannya. Dia imam, dia jadi imam, dia makmum, dia uduk, sementara si imam tayamum, dan dia wajib ngulang lagi si imam. Boleh nggak di statusnya sebagai imam mengimami orang yang pakai uduk? Paham deh ya? Kata ulama, inti jangan jadi imam, mestinya inti jadi makmum. Sama halnya inti mau sholat qosor sama imam yang sholatnya tamam. Ini mau sholat isya 2 rakaat karena ini musafir, ngikutnya sama imam yang sholat 4. Jangan, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kalau yang imamnya qosor, makmumnya yang tamam, boleh. Beri salam ke imam, kita nambah 2 lah, enak nambah 2 lah, enak nambah 2 lah. Belum coba aja kayak Bang Arif nambah 2, enak dia. Wah, dia belum coba aja. Iya, wajib betul, wajib. Ini jadi kalau yang namanya ngulang tuh wajib berjamaah. Sholat zuhur rapi kelar, sholat lagi zuhur, Allah, harus berjamaah. Ya, antaqa kulluha jama'atan min awwaliha ila akhiriha. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai assalamualaikum mesti berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak boleh, kagak boleh. Ini mau sholat sendiri aja, nggak boleh. Habis zuhur sholat lagi, habis zuhur sholat lagi sendiri aja. Oh, ini orang lagi sholat kodok. Enggak, ini nggak kodok. Oh, ini rajin sholat. Tuh, gara-gara disentil begitu kelihatan deh tuh. Amalnya semuanya dikate-kate, diucapin sama orang. Ini nggak pernah nggak sholat, ini sholat adaan adaan selalu nggak kodokan. Ini bukan kodok lagi. Memang ini tukang ninggalin sholat. Inti jangan suka
disuntik, disentil, inti nyap-nyap ngeluarin amal-amal inti. Jadi rugi, ini yang setan nih memang. Disentil sedikit inti ini baru lihat kayaknya sekarang rajin benerin di musola, nyapu. Boh, inti enggak ngomong deh. Ini dulu nih gara-garanya aneh bawa ember ini wah banyak banget. Ya Allah, tadinya bakalan dipunten 100. Jadi kurang. Memang ada aja tuh setannya. Setan itu memang begitu. Kita bikin khataman Quran, 1 orang 1 juz, 1 hari dicolek. Alat tayamum yang sah. Kata Al-Quran, fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Anda kalau mau tayamum, pakailah tanah yang suci, menyucikan. Jadi ada tanah yang najis yang dipakai. Tanah yang dia tohir doang, udah kita pakai jadinya mustakmal, tidak bisa lagi untuk tayamum. Paham gak? Tanah kita debu ya, tanah di sini mananya debu. Debu kita udah pakai buat tayamum, kita kumpulin tuh debu. Terus ntar buat zuhur, buat asar kita tayamum dengan debu tersebut, nggak boleh. Jadi fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini teks Al-Qur'annya semacam itu. Al-Imam Malik pola pikirnya tanah sumbernya, debu bagian. Kalau debu itu bagian, pohon pun juga bagian dari tanah. Ini pun bagian dari tanah. Loh kenapa tidak boleh? Boleh nggak orang berpikir begitu? Ya boleh dong. Kalau inti kagak boleh, inti mengkekang orang punya pendapat. Demokrasi loh. Ya, apa demokrasi udah mati. Boleh. Makanya ada yang pakai bukan tanah. Karena memang agama itu memberi kesempatan untuk Anda boleh berpikir. Kita lagi cerita. Datang sahabat Nabi SAW mau sholat dekat Nabi. Dekat Nabi mau sholat. Kan orang pada mau dekat sama Nabi. Udah deket sama Nabi kan kepengen aja apa yang dikatain. Dia mau sholat dibaca dulu. Allahumma hatini abdullah matu hati ibadah qas-sholihin. Enggak pernah Nabi ajarin. Ini bid'ah. Orang-orang ahli bid'ah kan ngomong begitu. Ini bid'ah. Nabi yang dengar begitu, tidak ada ucapan yang terbagus kecuali apa yang dikatakan. Coba tuh. Enggak diponis intinya bid'ah. Ahli bid'ah neraka. Neraka yang di bagian. Kalau kita kan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, kan repot. Jadi kalau ada ucapan, ada orang sholat habis baca Fatihah, habis baca rapi, umpamanya Al-Hakumut rapi kelar, di ujung dibaca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat laporin, ya Rasul, ini orang dikit-dikit kulhu mulu ya Rasul. Habis baca yang lain-lain, baca lagi kulhu, baca yang lain kulhu lagi dalam sholat begitu. Sahabat gerah melihat begitu. Ditanya, coba tanya. Ini di dalam kitab nih, Tanya. Ditanya. Saya demen karena di situ ada sifat Rahman Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala yang disebutkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya itu saya demen. Kata Allah Ta'ala, ini orang bakalan dimasukin surga dengan sebab kulhu. Jadi kagak ada ponis bid'ah. Ada orang yang ngerjain semacam dia. Ada orang yang Sayyidina Bilal kalau habis kelar wudu di sholat
Uduk 2 rakaat setiap kali. Mau habis batal kayak bapaknya dia mau uduk lagi, dia nggak diajarin oleh Nabi. Nggak diajarin oleh Nabi. Tahu-tahu orang ceritain, aduin, ya Rasulullah Sayyidina bilang dikit-dikit sembahyang, habis uduk sembahyang, habis uduk sembahyang. Nah, kata Nabi, ini Sayyidina bilang kok kerja, iya saya demen dengan sholat. Hubungan saya dengan Allah Ta'ala karena adalah sholat. Sehingga Sayyidina bilang terompanya orangnya belum masuk ke dalam surga, terompanya udah masuk. Bahasanya kan begitu ya. Ini saking mulazamahnya, mulazamah senantiasa dengan berwudu diiringi dengan sholat 2 rakaat. Bagi kita yang hadir dengan begini, nggak usah kerjain, itu kan Bilal. Ya, ntar kalau kita kerjain kita dianggap Bilal lagi. Ya, kan Bilal mainnya di masjid masjid melulu. Nah, ada Bilal mah. jangan kerjain, janganlah. Udah jangan kerjain dah. Kita pokoknya dengar aja, min ahli dengar gitu. Dengar aja, nggak ngerjain jangan dah. Ntar serutannya ani dibilang Bilal lagi. Bilal aja di masjid melulu, repot aneh. Ada Bilalnya, Bilal. Ada orang tayamum di muka orang. Jadi muka orang diambil gitu Indonesia buat tayamum. Sebab memang orang asalnya dari tanah. Itu lebih parah lagi. Bisa. Antaqa kulluha jama'atan min awwaliha ila akhiriha. Awal sampai akhir mesti berjamaah. Nah, kita cepetin dulu. Wa antaqa fil waqti, harusnya kalau mau ibadah syaratnya berjamaah kan tuh. Udah berjamaah mestinya dari awal sampai akhir. Nah, mestinya juga adanya di dalam waktu, tapi nih di dalam waktu nggak kudu harus. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, 4-4-nya minimalnya 1 rakaat ada masuk di dalam waktu. Coba tuh. Anda ngerjain adaan bagaimana? Semen 1 rakaat, selebihnya 3 rakaat di luar waktu. Zuhur jam 3. Kita ini memang rada-rada. Ya. Orang sholat kita entar ada. Allah Ta'ala juga nggak ngerti kita lagi gini. Udah rada-rada nih kita nih. Pokoknya dikasih peluang sama Allah Ta'ala. Udah biarin dah. Aneh kasih peluang nanti mentoknya asal penting dapat 1 rakaat nanti masih adaan. Coba tuh. Cuman kan yang ribet kita. Yang ribet nih kita. Lu ngaji lame-lame dipakai kagak. Pakai kagak. Sholat udah di ujung banget. Cuman baru dapat Allahu Akbar 1 rakaat udah asar. La ilaha illallah. Itu zuhur rasa asar tuh. La ilaha illallah kan jadi begini sama sekali. Padahal agama nih, kalau penilaian agama dia tetap adaan bukan kodoan. Paham tuh? Penilaian agama dia tetap adaan bukan kodoan. Paham tuh ya? 1 rakaat, walaupun 1 rakaat. Kurang apa agama mau menilai inti. Kita aja yang kadang-kadang kagak perhatiin agama. Ya, agama padahal nggak nilai inti kodaan. Termasuk ini nggak bagus, bukan adaan. Iya. Iya. Harusnya diterusin, ya. Dia berhenti nggak boleh. Iya, dosa dia. Diberhenti sholat, dibatalin sholat. Dibatalin sholat, agak boleh batalin sholat. Batalin puasa boleh. Batalin puasa boleh. Jangan paham dulu ya, batalin puasa boleh. Jangan paham dulu, biarin aja dulu.
Kalau imam wajib dia niat imaman. Kalau dia jadi imam, muadah nih cerita, muadah ya lagi ngulang sholat yang berjamaah dan dia si imam harus ada kata imaman, harus tuh. Kayak orang sholat Jumat. Kalau sholat nanti lupa imaman, terserah nggak masalah. Bang Haji Miftah jadi imam umpamanya, tahu-tahu deh Allah Akbar, nggak adaan, nggak makmuman, nggak apa namanya imam. Oh, udah dilupa sama sekali. Ingat-ingatnya di tengah baru, ya gue belum, nggak usah ucap imaman, keder jadinya si makmum, kok nih imaman, udah aja hati, ya. Jadi ada kerjaan yang memang nggak kudu didohirin. Dah, antu'ada ma'aman yara jawazal i'adati aw nadbaha. Atau lagi diulangi ame orang itu jadi imamnya menganggap i'adah ini boleh atau sunnah memang i'adah. Paham tuh ya? Ini kan asalnya begini, Nabi SAW lagi kumpul sama sahabat-sahabat, tahu-tahu ada orang datang ke lambatan, sholat sendiri. Kata Nabi, siapa itu yang mau sedekah sama orang terus mau sholat? Ada datang sahabat, sedekah deh, sedekahnya tuh ngiringin untuk berjamaah. Itu pahalanya tuh, pahalanya siapa? Itu orang yang itu sahabat ya, Nabi SAW itu pahalanya gede karena ada perintah dari Rasul dia laksanain. Sampai gini hari sahabat itu dicatat di sejarah karena dia mau langsung ngerjain apa yang suruh Rasul. Nah, kita lihat begitu ya, mereka tuh masya Allah fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kalau kita kalau udah urusan disuruh, ayo siapa tuh yang ini? Ente dia lebih afdal, ente kan lebih fasih, ente kan lebih ini. Ya Allah, kelihatan banget tuh kita. Giliran masuk surga nanti ente duluan. Enggak, aneh belakangan. Ente duluan, aneh belakangan. Enggak ada yang ngomong belakangan, tanya duluan. Al-qiyamu fiha, syaratnya berdiri, nggak boleh duduk. An yakuna i'adatu halil khuruj minal hilal, bahwasanya tidak ada i'adahnya itu ini. I'adah ada sholat yang dia i'adah karena khuruj minal hilal. Nih pahamnya gini. Inti sholat Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai bismillah. Menurut Imam Malik sah, menurut Imam Syafi'i kagak sah. Paham tuh ya? Menurut Imam Syafi'i itu bismillah bagian daripada Fatihah. Dah. Nah, ente i'adah. Kenapa ente i'adah? Sebab ada yang mengatakan aneh punya sholat kagak sah. Sunnah tuh kita i'adah. Kita pribadi tuh sunnah ngulang lagi. Ini tanpa imam, tanpa berjamaah. Aneh uduk aneh gak gosok, aneh masukin aja ke dalam kolom gini-gini, air gini aja, semuanya udah kagak aneh gosok. Kata Imam Syafi'i sah, sebab syaratnya rata. Kata Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, selanjutnya. Pokoknya yang penting adanya basuhan air sampai. Tapi menurut madhab Abu Maliki harus digosok, sebab kata bagsilu digosok. Kalau nggak digosok kagak sah. Lah sholat kita kalau menurut Imam Malik sah nggak? Kagak, karena wudhu kita kagak sah.
Sunnah nggak kita ngulang tuh uduk kita, sunnah juga kita ngulang sholat kita, kan bertalian tuh. Kata ulama-ulama, al-khuruj minal hilaf sunnah, keluar daripada hilaf adalah sunnah. Makanya Imam Syafi'i bilang, kalau ente uduk gosok, jangan kagak. Sebab kalau kagak gosok, ntar ente ada resiko yang kata satu kagak sah. Jadi ribet ente hidup, yang satu bilang sah, yang satu bilang kagak. Kalau itu di kuping sini kagak bisa tidur ini. Yang sini bilang kagak sah, yang sini bilang sah, yang kagak, aduh pusing deh. Coba kalau dua-duanya bilang sah, tidur aman. Coba aja jajalin deh, anak yang satu begini, yang satu begini, aduh, kagak bisa tidur. Wantakuna fi ghairi sholati syiddatil haub. Satu. Yang terakhir, terjadinya pengulangan sholat secara jamaah pada bukan sholat karena sangat takut. Sholat karena takut ada dasarnya adalah sholat terjadinya peperangan. Asalnya begitu. Karena peperangan, musuh udah berkecamuk, kita wajib sholat, angkat senjata harus perang, atau naik kuda harus perang, bagaimana? Udah kagak bisa deh sholat secara berjamaah bareng-bareng masing-masing. Boleh nggak kita i'adah? Nggak ada. Dalam sholat mu'adah yang kita mau ngulang, nggak ada terjadi pada sholat yang syiddatul haub. Ini bisa dikias kata ulama-ulama. Syiddatul haub, haub itu ditakutkan, bahayanya luar biasa. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, banjir datang, segede-gedenya nih banjir. Kita tahu nong di depan kita sama sekali. Kita bisa lari daripada itu banjir, selamatin. Kita enggak lah, kita sholat lah, mati pun juga syahid. Ya salam. Ini ngajinya nih Bang Arif nih. Dia ngaji syahid kita. Ayo silahkan datang air. Ya salam. Kan main deh. Datang tuh air, dipukul habis sama sekali. Orang bilang dia mati syahid dalam sholat. Masya Allah. Padahal agama bilang ente lari dulu sambil sholat. Sholat ente ada berapa? Dua, terusin nggak apa-apa, ntar di mana ente bisa sholat. Kan agama ringan banget, kenapa ente mesti ngadepin? Tuh banjir. Kalau banjir ane masih bisa hadepin, tapi yang ane nggak bisa ngadepin api. Kita sholat, kebakaran, alat bakaran. Apa kita mesti hadapin juga sampai kita angus? Gitu agama. Lari. Ada ular gede. Kita bukan karena takut, di samping takut jijik juga. Ular, la ilaha illallah, kita salat Allahu Akbar dengan kita mau terusin, kita sujud kagak kuat sama sekali. Lari. Agama selamatin. Salat ente ada beberapa rakaat dihitung. Ntar di sono asal jangan ente teriak ulung kan batal. Ente lagi sholat nih, ini lagi sholat, jangan lupa ente dalam sholat ya. Itu namanya sholat syiddatil khawf. Wallahu a'lam bishawab. Capek juga ya kalau sendiri ya. Biasa ada kawan, biasa ada. Waduh. Dulu perasaan kita sendiri masih kuat. Sekarang faktor keseringan digantiin. Jadi ada cadangan ya gimana? Allah. Ayo Bang Haji. Al-Ma'bubi
إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا